Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mistang, NIM 2111600031. Saya dari kelas TBIB. Baik. Apakah yang dimaksud dengan objek metode dan ruang lingkup sejarah sains dan peradaban Islam? Jadi, objek metode adalah suatu proses menguji atau menganalisis secara kritis rekaman atau peninggalan masa lampau, rekonstruksi yang imaginatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses yang disebut historiografi atau penulisan sejarah. Islam merupakan agama yang melingkupi segala aspek dalam kehidupan termasuk sains dan ilmu pengetahuan. Islam mewajibkan setiap muslim untuk mencapai dan menuntut ilmu, baik sejarah peradaban Islam pada zaman keemasan Islam yang menjunjung tinggi sains dan ilmu pengetahuan. Peradaban ini adalah pemegang obor estafet kedua dari perkembangan sains dan ilmu pengetahuan manusia yang pertama, dimulai sejak era klasik Yunani, Romawi, Persia, India. Untuk selanjutnya, tongkat obor tersebut diestafetkan kepada ilmuwan-ilmuwan Eropa yang memasuki zaman Renaissance. Zaman keemasan peradaban Islam menjadi jembatan peralihan antara zaman klasik, era Renaissance, di mana ketika seluruh ilmuwan dan cendekiawan paling brilian di muka bumi pada saat itu berkumpul dalam suatu kekhalifahan Arab, Persia, dan Spanyol. Berikan penjelasan tentang periodisasi perkembangan sains pra-Islam. Sejarah perkembangan Islam tidaklah didominasi oleh sebuah bangsa saja, akan tetapi masing-masing peradaban sebuah bangsa memiliki andil yang cukup penting dalam perkembangan sains yang saat ini dapat kita nikmati. Di antaranya adalah sains yang bermula dari hasil pemikiran bangsa Yunani, kemudian bangsa Mesir yang berusaha untuk membuat bangunan dengan presisi yang tinggi. Kemudian Yunani. Apakah dasar unsur dari bumi yang kita tempati? Mungkin kita akan menjawab atom, karena terdapat buku yang menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi, bagaimana dengan bangsa yang sama sekali tidak mengetahui hal tersebut? Demikianlah yang dialami oleh bangsa Yunani kuno pada tahun 500 tahun sebelum Masehi. Mereka berusaha untuk membebaskan diri dari asumsi penjelasan mitologi mengenai fenomena alam, seperti gempa bumi yang dipercaya disebabkan karena makhluk hancur yang bernama Minogur, sejenis manusia yang berkepala banteng. Makhluk ini terdapat di penjara labirin Pulau Krete sebelah selatan Yunani. Sejarah cikal bakal sains kelak terlahir dari nalar orang-orang Yunani tersebut, seperti halnya salah seorang filsuf yang bernama Plato. Dalam sekolahnya, ia mengajarkan bahwa seluruh benda yang terdapat di bumi berasal dari dunia ide dalam pikiran kita sendiri, yang sama sekali tidak berubah. Sebagai contoh, Plato mengatakan bahwa ide konsep tentang apel, seperti warna merah, rasanya manis, bentuk yang bulat, didahului oleh pengalaman seorang untuk merasakan seperti manisnya rasa apel, dan pengalaman dalam melihat bahwa apel memiliki warna merah dan berbentuk bulat. Will dan Duran 1965. Namun, pemahaman tersebut bertolak belakang dengan salah satu murid Plato yang bernama Aristoteles, yang menjelaskan bahwa pengalaman mendahului konsep ide tentang suatu benda yang bertolak belakang dengan ide yang digagas oleh Plato.
seperti warna merah, rasanya yang manis dan bentuknya bulat. Sebelum pernah melihat dan merasakan rasa buah apel, metode ini dinamakan metode empiris atau empiria atau pengalaman, yang pada nantinya menjadi cikal bakal metode ilmiah yang digunakan untuk melakukan pendekatan dalam sains. Perkembangan ilmu pengetahuan pada peradaban Yunani sangatlah luas, bermula dari keinginan tahuan tersebut hingga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti matematika geometri Euclid yang digunakan untuk melakukan pembangunan sebuah kuil di Athena, dan harmoni pada tangga nada dalam alat musik yang merupakan hasil dari matematika Pythagoras. Adapun ilmu pengetahuan yang dikembangkan Hippocrates, taksonom dalam biologi, serta mekanika dalam awal mulanya perkembangan oleh Aristoteles. Kemudian Mesir merupakan salah satu bangsa yang sangat memerhatikan perkembangan sainsnya. Sebagaimana tidak, awal mulanya seorang matematikawan untuk melakukan pengukuran tinggi bangunan piramida memerlukan matematika untuk dapat mengonstruksi bangunan sedemikian rupa. Salah satu kota terbesar pada saat itu yang menjadi pusat para ilmuwan untuk berkumpul dan bertukar pikiran adalah kota Alexandria. Pada awalnya kota ini terpengaruh oleh perkembangan sains yang dikembangkan oleh bangsa Yunani, karena saat diinvasi Romawi, Yunani mengirimkan beberapa ilmuwan untuk mempelajari kondisi pada wilayah tersebut. Adapun tema sentral yang menjadi inti pembahasan oleh ilmuwan Mesir kuno saat itu adalah konsep pemahaman sistem tata surya atau gravitasi bumi. Namun mereka lebih fokus pada sistem tata surya. Pada saat itu sebagian besar filsuf dan ilmuwan memiliki pemahaman bahwa bumi yang mereka tempat berpijak adalah pusat dari sistem tata surya. Hal ini didasarkan oleh pengamatan dari kehidupan sehari-hari bahwa matahari yang mengelilingi bumi atau geosentris, bukan bumi yang mengelilingi matahari. Akan tetapi dengan pemahaman itu masih ada beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan, seperti pada fenomena gerhana matahari, gerhana bulan, serta beberapa fenomena terlihat seperti perubahan yang terjadi pada beberapa belahan bumi. Hal ini sangat penting dalam menentukan waktu dalam setahun, bulan, bahkan hari. 3. Jelaskan capaian peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi bangsa Arab pada awal mulanya merupakan bangsa yang memiliki kebiasaan hidup secara berpindah-pindah tempat atau nomaden. Hal ini disebabkan karena letak Jazirah Arab sendiri merupakan tanah yang tandus, sehingga bangsa ini berpindah-pindah untuk mencari sumber mata air yang berguna sebagai sumber kehidupan bagi kafilah atau sukunya dan bagi ternak yang dimilikinya. Bangsa ini hidup dengan cara menjadi kafilah-kafilah atau kelompok-kelompok kecil. Kafilah-kafilah tersebut sangat suka berperang dengan kafilah lainnya dan sangat mudah untuk dipicu oleh konflik, sehingga tak jarang konflik tersebut memunculkan pertumpahan darah antar kafilah. Sejak datangnya agama Islam, kafilah-kafilah tersebut pada mulanya hidup berperang dengan satu sama lain dan saling bermusuhan dipersatukan dengan persaudaraan. Agama Islam memerintahkan kaumnya untuk melakukan penelitian ilmiah sebagaimana manifestasi untuk mengagungkan Sang Pencipta. Dengan melakukan penelitian ilmiah tersebut, pada nantinya akan semakin meningkatkan keimanan seorang hamba yang berserah diri kepada Tuhannya. Tidak hanya melakukan penelitian atas fenomena alam saja. Dalam agama Islam juga diperintahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Hal ini yang mendorong umat manusia untuk melakukan akuisisi besar-besaran terhadap ilmu pengetahuan dan pengembangan dalam teknologi itu sendiri. Sejak berhentinya perkembangan ilmu pengetahuan yang terdapat di Yunani kuno dan runtuhnya perpustakaan di Alexandria, perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan teknologi kini berkembang di Islam dengan basis ajaran agama Islam. Konon katanya terdapat sayembara yang diadakan oleh Khalifah Harun al-Rashid untuk mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan dari berbagai belahan dunia.
khalifah tersebut akan mengganti buku ilmuwan yang didapatkan dengan emas sesuai dengan berat buku tersebut. Sampai saat itu, penerjemah ilmu pengetahuan dari bahasa Arab secara masif terjadi sehingga khalifah selanjutnya, Al-Ma'mun, mendirikan pusat penerjemah bernama sebagai House of Wisdom yang terletak di ibu kota pemerintahan Khalifah Arab di Baghdad. House of Wisdom ini menjadi daya tarik tersendiri bagi filsuf, ilmuwan dan ahli fikih untuk bertukar pikiran dan pendapat mengenai berbagai topik seperti teologi, kalam, fisika, botani, kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Terbuktinya dengan adanya beberapa ilmuwan terkenal yang terdapat di House of Wisdom. Di antaranya adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi merupakan salah satu ilmuwan House of Wisdom yang pakar dalam bidang matematika. Ia mengembangkan basis bilangan matematika baru menggantikan sistem lama yang saat itu masih menggunakan basis bilangan Romawi sehingga sangat sulit untuk mengoperasi bilangan. Ia melakukan perjalanan di negeri India dan bersinggungan dengan konsep bilangan India yang memiliki konsep bilangan nol dan bilangan yang memudahkan. Adapun beberapa dasar matematika yang dikembangkan pada saat itu adalah operasi matematika aljabar dan algoritma yang manfaatnya sangat terasa hingga sekarang, seperti pada teknologi digital, komputer, handphone, dan sebagainya.